Nusantara. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menurut Islam oral seks hubungan suami istri? Wih, lama aku mau jadi penceramah ini, barusan ada pertanyaan begini. Mohon maaf pemirsa, saya harus jawab dengan hati-hati, tidak vulgar, karena ini majelis ilmu. Tidak boleh menghina, menjatuhkan ke titik hina. Tetapi Islam itu tidak tabu membahas persoalan-persoalan yang sensitif, cuma dengan bahasa yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung. Saya tidak ulang lagi pertanyaan. Mengenai pertanyaan ini, yang pertama, jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, dan jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dalam keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dalam hubungan suami istri itu dua yang dilarang, dua yang diharamkan. Yang pertama, menggauli istri ketika istri lagi haid, lagi datang bulan, atau lagi nifas. Jadi dua ini tidak boleh, ketika lagi haid dan lagi nifas. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ketika engkau ditanya Muhammad tentang haid, qul hiya adza, katakan itu adalah penyakit. Jauhilah istrimu selama dia haid. Yang kedua yang diharamkan adalah mendatangi istri atau menggauli istri dengan duburnya. Hanya dua ini. Selain itu dihalalkan. Jadi dalam mencari kenikmatan, kebahagiaan dalam hubungan suami istri, itu silahkan kita berimprovisasi. Silahkan, selama kita menghindari dua hal ini, yaitu ketika haid dan dari belakang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat jelas berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri itu, kata Allah, ibarat ladang, sawah. Cangkullah ladangmu, sawahmu menurut cara yang engkau sukai. Ayat ini menjelaskan dengan sangat halus, bahasa yang tinggi, teknik mencangkul, model mencangkul, cara mencangkul bebas, tergantung kita. An-nasyi'tum, yang engkau maui. Sepanjang pertama tentu ladang sendiri, sawah sendiri, yang sawahnya tetangga tadi cangkul. Yang kedua, jangan cangkul ketika sawahnya lagi haid dan tidak boleh dari dubur. Dubur itu dilarang. Selain itu boleh. Jadi wahai para istri, wahai para wanita, pergunakanlah akal, senangkanlah suaminya. Begitu juga para suami, senangkanlah istrinya dengan berimprovisasi, dengan menggunakan akal pikirannya. Jadi tidak boleh kita kaku, tetapi harus fleksibel. Karena kita bersenang-senang selama kita dalam lingkup yang dihalalkan. Kenapa saya bilang wanita harus cerdas? Suami tugas di luar kota, sebulan baru pulang. Sampai di rumah istri lagi haid. Kalau istrinya tidak punya improvisasi, tidak cerdas, ya mohon maaf Pak, saya lagi haid. Jadi ya apa boleh buat? Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya suami saat keriting rambutnya itu 4 putaran. Baru 2 hari kemudian pergi lagi, istri masih haid. Padahal kan bukan satu-satunya jalan. Ingat, selama bukan berhubungan ketika haid dan dari dubur, yang lain boleh. Mohon maaf,
mohon maaf, suami memuaskan dirinya dengan tangannya, paling ringan ulama mengatakan makruh, ada yang bilang haram. Tapi kalau pakai istrinya ada apa-apa. Istri dengan tangannya sendiri juga makruh, bahkan haram. Tapi kalau dengan bantuan suaminya itu halal. Jadi jangan kita bodoh, jangan kita sempit pada satu titik saja. Padahal Rasul mengajarkan cumbuilah. Jadi istri juga, wahai para suami, itu butuh juga kenikmatan, jangan egois. Maka tidak boleh langsung bawa cangkul baru main cangkul saja, tidak boleh. Cumbu dululah, pakai minyak wangi, ganti pakaian, mandilah sampai bersih, bisikan kata-kata yang indah. Ya, pokoknya jangan langsung tembak gol ke gawang. Itu tidak bagus. Hanya penonton tepuk tangan, tidak ada gunanya, sementara pemainnya di dalam malah tidak merasakan kenikmatan. Jadi itu, sekali lagi mohon maaf, ini bukan hina, bukan rendah, bukan tabu, tapi kita sampai yang sebegini juga Islam mengajarkan. Tentu yang paling bagus adalah kita mencontoh yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, meskipun itu dibolehkan, tetap suami tidak boleh egois. Kalau istrinya tidak senang dengan cara itu, jangan dipaksa. Tidak boleh, karena kita mau tentu istri senang, suami senang. Kalau cuma satu yang senang, yang enak, yang lainnya tidak, itu zalim namanya. Jadi, kalau istrinya tidak suka, jangan dipaksa. Kalau istrinya suka, silahkan. Jadi sekali lagi, ini dalam lingkup hubungan suami istri. Jangan lupa berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini orang bertanya, Ustaz, mana lagi sampai kita baca doa? Ya, ini bacalah doa supaya tidak diganggu, tidak dicampuri oleh jin dan syaitan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab.